Saudara, pasca kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan di Jakarta, pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberi instruksi gerakan mengibarkan bendera partai mereka. Instruksi ini direspon kader PDI Perjuangan yang berada di Jawa Tengah. Aksi pengibaran bendera salah satunya terlihat di markas kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam kelompok Kawan Juang Sucipto. Kader PDIP menyerahkan kasus pembakaran bendera partai yang terjadi di Jakarta kepada pihak kepolisian dan meminta pelaku yang bertanggung jawab mendapat sanksi sesuai aturan hukum. Tim hukum PDI Perjuangan sebelumnya menggunakan 3 pasal untuk kasus pembakaran bendera partai mereka. Ketiga pasal itu adalah pasal 160 KUH Pidana, pasal 170 KUH Pidana, dan pasal 156 KUH Pidana yang secara umum berisi soal perusakan dan penghasutan. Untuk mengulas soal 3 pasal yang digunakan tim hukum PDI Perjuangan dalam kasus pembakaran bendera PDIP, sore ini kita akan mengulasnya bersama 2 pakar hukum pidana. Ada dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting yang bergabung bersama saya di studio, dan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat sore. Pak Jamin, selamat sore sudah bergabung bersama kami di studio. Pak Fikar dari Selamat sore. kediamannya. Selamat sore juga Pak Jamin. Selamat sore, Pak Fikar. Tadi sudah saya sampaikan Pak Jamin, Pak Fikar, ada 3 pasal, 170, 156, 160 KUH Pidana. Ketiganya menurut Pak Fikar ada yang memenuhi unsur? Ini, konteks peristiwanya itu adalah unjuk rasa. Ya. Bahwa kemudian di dalam unjuk rasa itu ada pembakaran bendera salah satu partai, ya, itu kalau saya ekses tuh, ya, ekses saja karena begitu banyak orang, ya, sehingga sulit mengontrol satu-satu orang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, karena itu, ketika kita melihat diarahkan ke 156, ya. Maka sebenarnya kalau menurut saya kesulitannya itu mengidentifikasi subjek hukum pelakunya. Karena itu konteksnya adalah konteks unjuk rasa yang dengan begitu banyak orang gitu. Ya, artinya sulit mengidentifikasi. Padahal pasal pidana atau ketentuan pidana itu harus menunjuk subjek hukum tertentu yang melakukan gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya ini akan menjadi kesulitan sendiri kalau memakai pasal ini. Ya, 160 gitu. Tapi pembakaran benderanya ya itu oke, itu tindak pidana paling tidak itu merusak barang. Ya, kalau menurut saya itu lebih mengarah pada 406 itu, ya, merusak barang gitu. Tapi kalau 170 ya 170 itu merusak barang, tapi sebenarnya lebih bernuansa berkaitan dengan manusia juga. Karena di dalam pasal itu juga diatur kalau menimbulkan luka, kalau menimbulkan cacat, kalau menimbulkan kematian, gitu. Jadi perusakannya dikaitkan dengan dengan peranan manusianya, gitu. Nah, karena itu kalau saya kurang cocok gitu. Oke. Kalau menurut Anda ketiganya kurang cocok gitu ya? Paling mendekati Anda sebut tadi pasal 156 yang mungkin saja bisa terbukti unsurnya. Kalau Pak Jamin melihat dari 3 pasal ini? Ya, kita harus lihat dulu latar belakangnya ya. Jadi dalam konteks ini latar belakang para pendemo tersebut adalah mereka tidak setuju terhadap usulan suatu RUU tentang ideologi. Yang mengusulkan itu kebetulan inisiatif salah satu partai yang besar, relung partai di Indonesia. Nah, lalu dia ini membakar partai yang benar-benar mengusulkan itu. Dia yang tidak bendera partainya, dia tidak senang terhadap substansinya atau kepada identitas.
Nah, kalau kita bicara tentang ujaran kebencian, itu bicara tentang identitas. Jadi orang tidak suka terhadap identitas orang lain. Apakah dia identitasnya itu sebagai individu atau sebagai suatu kelompok. Nah, ini ada dua kelompok. Satu kelompok yang tidak setuju terhadap RU tersebut, satu sebagai pengusul. Jadi sudah kita bisa bedakan ada dua kelompok di sini. Yang berikutnya adalah menggunakan kekerasan. Kekerasan itu seperti apa? Salah satu bentuk kekerasan yang menghilangkan identitas orang itu dengan cara membakar identitas orang tersebut. Ini sudah masuk dalam kategori kekerasan dengan cara membakar. Yang berikutnya ada diskriminasi. Diskriminasi dalam hal ini membedakan antara identitas saya dengan identitas dia, sehingga dia berusaha untuk mempropaganda orang lain untuk buat opini publik seakan-akan dengan membakar partai ini, orang ini sama dengan substansi yang ditolak. Substansi kita sudah tahu di situ ya. Perencanaan undang-undang HIP. Ya, mereka mengatakan ya yang dibakar ada dua situ. Satu Palu dan Aris, satu PDIP. Ini kan menunjukkan bahwasanya sebenarnya tidak pas dia menyamakan antara pengusul itu dengan substansinya. Itu dua hal yang berbeda. Berarti dia mempropagandakan bahwasanya orang ini hampir sama dengan orang. Nah, ini kebenciannya kelihatan. Ini pasal 156 maksud Anda ya? Ya, pasal 156 itu. Nah, lalu kita lihat lagi mainframe-nya. Ya, mainframe-nya dalam arti di sini adalah berkonteks ungkapannya. Ungkapannya sudah kelihatan. Lalu frame-nya seperti apa? Frame-nya dalam suasana yang secara sistematis ya, kalau nanti bisa diselidiki, kapan suatu benda tersebut dibawa atau sengaja untuk dibawa supaya nanti bisa dibakar dan sengaja untuk diungkapkan di publik. Nah, kalau ada faktor-faktor seperti ini, saya bisa memastikan kira-kira pasal 156 ini bisa diterapkan dalam ketentuan pelakunya. Nah, tadi permasalahan siapa pelakunya itu masalah urusan penyidik. Penyidik pasti dengan instrumen hukumnya atau perlengkapannya dapat bisa membuktikan kira-kira apa yang terkandung ini adalah perbuatan suatu individu atau suatu kelompok tertentu. Nah, nanti bisa diungkapkan. Kalau bisa diungkapkan, berarti pasal 156 itu bisa mengena kepada pelakunya atau kepada kelompok orang yang bertanggung jawab terhadap suatu golongan tertentu. Kalau dikatakan bahwa banyak sekali video terlihat betul, kalau dilihat banyak sekali di media sosial dan juga di media yang meliput jalannya demonstrasi pada hari Rabu lalu itu, Pak Fikar, terlihat kok wajahnya, terlihat kok siapa kalau memang dalam proses penyidikan kemudian bisa diketahui identitasnya. Anda tadi menyebut ini sulit sekali karena konteksnya demonstrasi. Iya, kalau menurut saya itu kumpulan sekelompok orang banyak gitu ya, dan kita harus mengidentifikasi siapa sebenarnya yang melakukan itu. Bahwa pembakaran bendera itu merusak barang, oke, saya setuju itu pidana. Makanya tadi saya sebut pasal 406 sebenarnya, itu merusak barang gitu. Tetapi untuk mengidentifikasi siapa pelakunya, itu yang menurut saya harus diletakkan dalam konteks demokrasi, dalam konteks berdemonstrasi gitu. Demonstrasinya sendiri bukan perbuatan yang dilarang, gitu ya. Cuma mungkin membakar benderanya itu, ya itu masuk dalam kualifikasi pidana merusak barang kalau menurut saya, ya. Kecuali itu bendera kebangsaan, ya, bendera simbol negara, nasional. ya. Bukan negara, itu sangat mudah itu. Artinya orang yang memimpin demonstrasi itu juga bisa dimintai pertanggungjawabannya gitu. Tapi kalau ini, ya belum tentu itu kebijakannya demonstrasi itu cuma satu. Kalau mungkin itu kebijakan itu ada banyak gitu, ya ada banyak pembakaran. Tapi ini kan cuma satu pembakaran. Artinya apa? Artinya ini insidental gitu. Terjadinya hanya mungkin satu orang itu saja gitu. Yang lain tidak terjadi. Jadi kalau menurut saya agak sulit juga mengidentifikasi dari sekian banyak orang menjadi siapa pelakunya. Pak Fikar, kalau tadi yang disebut oleh Pak Jamin, ini kan kemudian menjadi pertanyaan, bendera PDIP yang dirusak kemudian dibakar di saat demonstrasi itu siapa yang bawa? Apa tiba-tiba ada di lokasi atau memang sudah ada di lokasi demonstrasi atau memang sengaja dibawa untuk kemudian dirusak dan dibakar? Iya, saya setuju. Kalau bisa diidentifikasi siapa yang membakarnya, siapa yang membawanya, ya silakan diproses gitu. Yang saya katakan itu adalah ketika itu banyak kerumunan orang, gitu kan? Kerumunan orang, bagaimana mengidentifikasinya? Padahal dari sekian banyak orang,
cuma satu kejadian itu kan. Artinya itu insidental sebenarnya gitu. Oke, Karena itu kalau menurut saya tidak bisa dikaitkan ke pasal 156. 156 itu lebih banyak mengajak untuk melawan pemerintah sebenarnya. Kalau mau dibuka seperti itu gitu. Ya. Enggak. Kalau Bukan Pak, 156 beberapa itu golongan rakyat, kebencian, penghinaan terhadap beberapa golongan rakyat. Nah, ini kan maksud saya yang tadi yang enggak, 156 itu enggak ada kaitan dengan pemerintah, bahkan pasal Pak Ahok juga itu enggak ada kaitan dengan pemerintah. Lalu siapa Ahmad Dhani juga enggak ada kaitan dengan pemerintah. Oke, 156 itu kebencian terhadap kelompok. Ya. Ya. Tapi tidak bisa itu kalau saya direalisasikan melalui hanya pembakaran bendera. Itu kalau saya nggak pas juga gitu. Nah, ini kan tadi saya sudah jelaskan kontekstualnya adalah ada orang tidak suka terhadap usulan suatu RUU di mana RUU itu mereka berpandangan bahwasanya ada ideologi yang sebenarnya harusnya dilarang. Nah, lalu mereka memasukkan suatu ideologinya berserta dengan bendera yang mengusulkan. Ini kan berarti kan kita menunjuk kebencian terhadap orang yang mengusulkan identitas partai itu yang dibenci dengan cara seperti dengan membakar. Membakar itu adalah perbuatan kekerasan. Ekspresi dari kebencian itu diungkapkan dengan suatu perbuatan. Sama seperti kita mengekspresikan, menuliskan dalam ITE, dalam SMS, media sosial. Ini offline, bukan online. Jadi bentuk kekerasannya bentuknya adalah offline. Offline-nya ujaran kebenciannya dengan membakar. Ini Pak Jamin, Pak Fikar tengah kami tayangkan ini visual yang kami dapatkan dari akun Twitter Paltiwes ya. Anda bisa lihat, jadi bisa terlihat Pak Jamin siapa-siapa saja yang melakukan perusakan kemudian pembakaran. Ya. Pak Fikar mungkin bisa nanti mengulas soal itu. Kalau soal pembuktian siapa identitas, kita sampai di situ. Nanti kita jeda lagi Pak Fikar tadi bahas soal ini, malah menurutnya masuk ke pasal 406 yaitu perusakan ya. Perusakan dengan sengaja ya, menghancurkan. Kita bahas sesaat lagi saudara, kita lanjutkan di segmen berikutnya di Kompas Petang.